Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawan dari Prodi Sistem Informasi UP PJJ Jakarta. Tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas dua mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Kita langsung ke soalnya. Untuk tugas dua ini masih sama seperti tugas yang pertama, yaitu membuat aplikasi input menu restoran. Namun di sini bedanya terdapat menu awal pada poin nomor 5, manajemen menu aplikasi. Nah, di sini ada dua menu utama, yaitu untuk menu pelanggan dan menu pengelolaan menu. Menu pengelolaan menu ini eh, dimaksudkan untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu, mengubah harga, menghapus menu, dan lain-lain. Dan navigasi tersebut nantinya dapat diakses sebelum kita mengakses program untuk pemesanan aplikasi di restorannya. Kemudian menu ketiga yaitu nanti keluar atau exit dari aplikasi. Jadi nanti sebelum aplikasi tersebut di exit atau keluar, nanti data akan tersimpan atau terus terupdate. Kurang lebih gambaran besarnya seperti itu. Kita bisa langsung ke programnya. Karena video ini maksimal diperbolehkan hanya 15 menit, maka eh, si codingan Java sudah saya buat sebelumnya dan sekarang akan saya jelaskan satu persatu masing-masing barisnya. Baik, untuk yang pertama di sini kita import dulu scannernya. Scanner kita import, kemudian untuk eh, array list juga agar digunakan untuk penyimpanan data agar lebih dinamis. Selanjutnya kita buat kelas menu. Nah, di sini eh, untuk template menu, kita simpan menu pada suatu kelas tersendiri. Di sini kita menggunakan tiga variabel, nama, harga, dan kategori. Untuk nama tentunya menggunakan string, integer untuk harga, dan string untuk kategori. Nah, di sini kita bikin konstrukturnya untuk membuat objek menu-menu baru. Nanti keywordnya new seperti ini. Selanjutnya ini untuk kelas utamanya kita beri nama main1 karena nama file saya main1.java. Nah, di sini untuk kita membuat array baru. Array-nya dibuat statik agar bisa diakses dari semua metode nantinya. Kita buat array daftar menu. Nah, di sini ada scanner input, mulai kita buka. Oke, setelah ini kita akan menjelaskan metode-metode yang akan kita buat. Nah, di sini kita mulai dari udah mulai public static void ya. Oke. Di sini ada dipanggil dipanggil metode inisialisasi menu. Nanti akan dijelaskan selanjutnya inisialisasi menu itu apa. Selanjutnya di sini ada loop ya, loop utama program. Jadi nanti eh, ketika program ini running akan ada tiga menu pilihan, yaitu menu pelanggan, menu pengelolaan, dan selesai. Seperti itu. Jadi ini untuk loopnya, nanti terdapat tiga menu. Selanjutnya, eh, metode untuk menginisialisasi menu awal restoran. Ya, ini adalah inisialisasi menu yang ada di atas tadi. Jadi, inisialisasi menu ini adalah
berisi daftar menu default saat program pertama kali dijalankan. Menu-menunya sudah kita tentukan seperti soal yang soal tugas satu sebelumnya. Yang selanjutnya kita buat metode untuk menampilkan menu utama aplikasi. Ya, tampilkan menu utama. Ini yang saya sebutkan sebelumnya. Ketika aplikasi running pertama kali, yang ditampilkan adalah eh, tulisan berikut. Aplikasi restoran menampilkan 3 list, yaitu menu pelanggan, menu pengelolaan, dan exit atau pilihan untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya kita membuat eh, metode untuk menu pelanggan. Ya, ini untuk menu pelanggan langsung memanggil tampilkan daftar menu. Jadi dia akan langsung menampilkan daftar menu. Ya, di sini eh, membuat array baru untuk menampung menu pesanan yang akan dipesan dan jumlah pesanan yang akan dipesan oleh pelanggan. Nah, di sini adalah proses pemesanan yang dimulai. Seperti pada tugas satu, akan muncul perintah pemesanan, masukkan pesanan Anda, ketik selesai untuk mengakhiri. Masukkan nama pesanan di sini kita diharuskan untuk mengetikkan nama menu yang ada pada list. Setelah itu disuruh memasukkan nama menunya. Jika sudah, bisa diketik selesai. Nah, di sini ada validasi. Validasi apakah menu tersedia. Jadi si user ketika nanti mengetik tuh apakah benar nih menunya apakah ada pada daftar menu di atas. Nah, jika tidak ada, maka dia akan muncul error menu tidak ditemukan. Silahkan coba lagi. Dan dia akan mengulang untuk meminta memasukkan nama menu kembali. Nah, di sini adalah validasi jumlah pesanan. Nah, jika nantinya pelanggan memasukkan jumlah pesanan dan jumlahnya adalah 0, nah maka akan keluar notif jumlah pesanan harus lebih dari 0. Dan kalau si pelanggan memasukkannya bukan angka, entah dia memasukkan huruf apa gitu, dia akan muncul notif masukkan jumlah yang valid. Setelah notif itu keluar, dia akan lanjut ke meminta pelanggan untuk memasukkan ulang jumlah pesanannya. Nah, eh, setelah input menu dan input jumlah menu, nah di sini adalah perintah untuk memasukkan ke dalam array yang telah dibuat di atas tadi. Setelah itu, setelah dimasukkan di array, jika sudah berhasil masuk array, akan keluar notif pesanan berhasil ditambahkan. Kemudian di sini adalah cek apakah eh, ada pesanan yang masuk atau tidak. Jika tidak ada, akan muncul notif atau error tidak ada pesanan yang dimasukkan. Kemudian jika selesai, akan dipanggil metode cetak struk. Cetak struk nantinya metodenya ada di bawah. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode yang menangani untuk menu pengelolaan atau admin. Nah, menu pengelolaan nanti akan muncul 4 menu seperti ini. Tambah menu, ubah menu, hapus menu, dan kembali ke menu utama. Untuk tambah menu ini nantinya menunya digunakan untuk menambahkan menu baru. Yang kedua, untuk edit menu, bisa edit harga ataupun edit nama menunya. Yang ketiga, hapus menu untuk menghapus satu atau beberapa menu.
Yang keempat, ini untuk kembali ke menu utama. Baik, nantinya pelanggan diminta untuk memilih. Jadi memilih hanya cukup angkanya, bukan pelanggan tidak harus mengetik tambah menu, tidak perlu. Pelanggan hanya perlu mengetik angkanya untuk memilih menu yang di atas. Nah, seperti ini. Nantinya akan ada metode tambah menu, ubah menu, dan hapus menu. Metode-metode tersebut akan kita jelaskan di bawah. Namun jika pelanggan melakukan input selain angka 1, 2, 3, 4 karena memang menunya hanya 4, dia akan keluar error pilihan tidak valid dan akan mengulang aplikasi tersebut. Baik, untuk metode menu pengelolaan selesai, kita lanjut ke metode untuk menampilkan daftar menu. Nah, daftar menu ini ditampilkan berdasarkan kategori. Ada dua kategori, yaitu kategori makanan dan kategori minuman. Dikelompokkan menjadi dua kategori seperti seperti berikut. Em, Setelah itu metode untuk menambah menu baru. Nah, ini adalah metode tambah menu. Tambah menu di sini akan menampilkan seperti ini. Tambah menu, masukkan nama menu. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan nama menu barunya. Setelah itu memasukkan harganya. Nah, dan di sini juga ada validasi nih. Jika harga harus lebih dari 0. Kalaupun dia memasukkan harga itu huruf, bukan angka, maka di sini akan ada error juga, masukkan harga yang valid. Seperti itu. Nah, setelah itu, di sini adalah proses input dan validasi untuk memasukkan menu yang baru tadi ke dalam array. Jika valid, dia akan langsung terinput. Jika tidak, oh maaf, ini adalah validasi kategori. Jadi si user atau pelanggan atau admin akan diminta untuk memasukkan makanan yang tadi dia input itu termasuk kategori makanan atau minuman. Jika sudah valid, langsung akan masuk ke dalam array. Nah, di sini adalah perintah untuk memasukkan menu ke dalam array-nya tadi. Jadi setelah semua tervalidasi, nama, jumlah, dan kategori, nah di sini adalah perintah untuk memasukkan ke array. Jika berhasil, akan ada notif menu berhasil ditambahkan. Berikutnya adalah metode untuk mengubah menu yang sudah ada. Oh ya, ini adalah metode ubah menu. Yang pertama dipanggil adalah tampilkan daftar menu. Jadi ketika ubah menu ini dipanggil, dia akan langsung menampilkan daftar menu. Nah, setelah itu admin akan diminta untuk memilih nomor menu yang akan diubah. Sudah dipilih nomor menunya. Setelah itu di sini juga ada validasi. Jika nomor menunya tidak ada, berarti akan error nomor menu tidak valid seperti itu. Nah, setelah menu dipilih, di sini ada konfirmasi perubahan nih. Yakin ingin merubah menu ini, ya atau tidak. Nah, admin harus input ya atau tidak. Eh, Jika tidak, perubahan dibatalkan. Dan aplikasi akan kembali ke menu utama. Oke, nah di sini adalah proses perubahannya. Jadi nomornya akan didapat dari input tadi. Setelah itu si admin diminta untuk memasukkan nama baru untuk menu tersebut dan memasukkan harga baru untuk menu tersebut. Nah, di sini validasi untuk harganya harus lebih dari 0. Setelah
Setelah berhasil, array akan diupdate dan akan muncul notif menu berhasil diubah. Jika nomor yang dimasukkan tadi tidak nomor nomor menu yang dimasukkan tadi tidak ada, maka akan keluar notif masukkan nomor yang valid dan akan kembali ke menu di mana ya admin diminta untuk melakukan input ulang nomor menu. Berikutnya di sini adalah metode untuk menghapus menu. Sama seperti sebelumnya, ketika dipilih untuk menghapus menu, aplikasi akan menampilkan semua daftar menu dan terdapat tulisan pilih nomor menu yang akan dihapus. Nah, kembali lagi di sini admin diminta untuk hanya mengetikkan nomor menu saja, bukan nama menu. Jadi setelah dilakukan input nomor menu, di sini ada validasinya. Kalau semisal nomornya tidak valid, dia akan keluar error seperti ini. Jika valid, kita lanjut ke konfirmasi penghapusan. Yakin ingin menghapus menu menghapus menu ini, ya atau tidak. Dan di sini admin harus mengetikkan ya atau tidak. Jika ya, akan lanjut ke sini penghapusan eh, menu pada array daftar menu seperti itu. Ketika array berhasil dihapus, maka terdapat notif atau pesan menu berhasil dihapus. Kemudian di sini adalah metode untuk mencetak struk sama seperti pada tugas 1. Cetak struknya langsung memanggil struk menu pesanan tadi. Nah, di sini langsung dilihat struk pesanan. Langsung dihitung jumlah pesanannya. Jumlah pesanan dikali dengan harga menunya. Setelah itu di total, keluarlah total biaya. Kemudian di bawahnya adalah di sini menghitung biaya tambahan. Biaya tambahannya ada pajak. Pajaknya itu adalah 10% dari total biaya. Nah, di sini adalah perintahnya. Total biaya dikali 0,1. 0,1 sama dengan 10% ya. Dari sini pajak sudah dapat. Dan di sini adalah biaya layanan. Pada soal ditentukan biaya layanannya adalah 20.000 dan biaya layanan itu tetap setiap pemesanan akan dikenakan biaya layanan 20.000. Nah, di sini akan dikeluarkan tulisan seperti ini, pajak 10% sama dengan RP berapa, keluar pajak ini tadi. Untuk biaya layanan keluar ini tadi. Seperti itu. Untuk kemudian di bawahnya ada variabel baru total akhir, yaitu total yang harus dibayarkan oleh pelanggan, total biaya ditambah pajak ditambah biaya layanan. Diskon. Nah, diskon ini untuk pembelian di atas 100.000 nantinya dia akan dapat diskon 10%. Nah, untuk cara perhitungan seperti ini. Terakhir, untuk promo, jika pembelian lebih dari 50.000, nanti akan ada tulisan promo beli satu gratis satu minuman untuk pembelian berikutnya. Seperti itu. Terakhir, eh, ini adalah untuk print total akhir atau jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan. Untuk script atau codingnya sampai di sini. Selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk aplikasi berikut. Baik, kita running aplikasinya. Nah, benar,
eh, muncul 3 menu seperti yang diminta pada soal. Menu pertama, menu pelanggan, menu kedua, menu pengelolaan, dan tiga untuk keluar. Sekarang kita coba untuk menu yang pertama. Kita input pilihan menu satu. Di sini langsung keluar daftar menu makanan dan minuman. Masukkan pesanan Anda. Sekarang kita coba pesan nasi goreng. Kita pesan nasi goreng 2 dengan minuman es kopi misal. Kita masukkan es kopinya 4. Selesai. Ya, jadi di sini untuk menu yang pertama sudah berhasil. Struk pemesanan langsung di print dan keluar harga total seperti berikut. Pajak, biaya layanan sampai ke promo sudah berhasil ditampilkan. Kita lanjutkan untuk menu kedua, menu pengelolaan. Pada menu pengelolaan, dia akan muncul tambah menu, ubah menu, hapus menu, dan kembali ke menu utama. Kita coba dulu untuk menu pertama, tambah menu. Kita masukkan nama menu baru. Jadi kita tambahkan menu nasi rames. Harganya 20.000. Kategori makanan. Oke, kita sudah menambahkan menu. Kita bisa lihat pada menu kedua, yaitu diubah menu. Kita coba untuk ubah menu. Nah, pada ubah menu, seperti yang diminta pada soal, dia akan menampilkan langsung daftar menu yang ada. Kita coba akan ubah makanan sate ayam. Ya, masukkan nama menu baru sate ayam, kita ganti menjadi sate kambing. Harganya jadi 50.000. Kita coba kembali ke menu utama. Ke menu pelanggan. Nah, ketika kita masuk ke menu pelanggan, menu tadi sudah berubah menjadi sate kambing dengan harga 50.000. Kita kembali. Kita kembali lagi ke menu pengelolaan. Yang akan kita coba selanjutnya adalah hapus menu. Nah, kita akan coba menghapus sate kambing tadi. Sekarang kita akan kembali ke menu utama. Kita cek ke menu pelanggan. Ya benar, di sini menu makanan hanya tinggal 3.
Untuk si sate kambing tadi sudah hilang. Selesai. Sekarang kita coba untuk menambahkan menu. Sepertinya tadi masih gagal. Mana pengelolaan, tambah menu. Kita beri nama lagi sate padang 18.000. Sate padang 18.000. Makanan. Kita coba kembali ke menu utama. Dan kita masuk ke menu pelanggan. Sudah benar. Di sini sudah terupdate. Ada menu baru yang bernama sate padang dengan harga 18.000. Kita coba untuk menu terakhir. Menu keluar. Harusnya langsung exit ke aplikasi, harusnya langsung tertutup. Baik, untuk aplikasi ini sudah selesai dan sudah berjalan dengan baik. Untuk tugas 2 kali ini sudah selesai. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini, mohon saran dan koreksinya. Saya Aris Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.